Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 45-46. Di gurun, mata Ye Guan sedikit tertutup. Ye Guan ingin berkompetisi hari ini, berjuang saja untuk tempat pertama. Tetapi saat ini, dia tidak tahu bahwa semua orang di Nanzhou mendukungnya. Sudah lama sekali sejak siapapun di Nanzhou mampu menembus ke level ketiga. Terlepas dari apakah dia mendapat peringkat hari ini atau tidak, Ye Guan sudah menjadi pahlawan di Nanzhou. Di sisi lain, mata Zuofu selalu tertuju pada bendera peringkat pertama. Kali ini, golnya juga menjadi nomor 1. Yunzu telah menjadi anak kedua selama bertahun-tahun. Bagi Yunzu, ini bukan lagi suatu kehormatan, tapi memalukan. Anak kedua dari 10.000 tahun, ini kedengarannya tidak bagus. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, semua jenius di Yunzu telah berlatih keras, dan mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu menjadi yang pertama. Namun, semuanya gagal. Zuofu perlahan menutup matanya dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Dan orang-orang lain di lapangan membuang muka setelah melihat bendera peringkat pertama. Tidak semua orang bisa bersaing memperebutkan tempat pertama ini. Yunzu dan Qingzu benar-benar cukup membuat orang putus asa. Di pusat kota, saat ini, Paviliun Xiambao sedang membuka kasino. Tentu saja, ini adalah taruhan negara bagian mana yang akan didahulukan. Rasio Qingzu adalah 1:0,01. Dengan kata lain, jika Anda bertaruh 100 kristal emas, Anda hanya bisa mendapatkan 1. Memalukan. Selain itu, taruhan setiap orang di tempat pertama Qingzu paling banyak tidak boleh melebihi 1000 kristal emas. Rasio taruhan tempat pertama di Yunzu adalah 1:10. Dengan kata lain, jika Yunzu memenangkan tempat pertama, Anda bisa mendapatkan 10 yuan untuk 1 kristal emas. Meskipun rasio ini sangat tinggi, namun nantinya akan lebih tinggi lagi. Di semua negara bagian lainnya, rasionya adalah 1:1000. 1000. Jika Anda bertaruh bahwa negara bagian lain akan menjadi yang pertama, Anda akan mendapatkan 1000 kristal emas untuk 1 kristal emas. Yang terbaik dari semuanya, tidak ada batas atas, Anda bisa bertaruh sebanyak yang Anda mau. 1000 kali. Pada pandangan pertama ini tampak agak meremehkan negara bagian lain, tetapi kenyataannya tidak. Alasan utamanya adalah Qingzu telah menduduki peringkat pertama selama hampir 1000 tahun. Saat ini, seorang wanita datang ke Paviliun Xianbao. Orang yang datang tidak lain adalah Fei Banxing. Fei Banxing berjalan ke kerumunan, dan segera, seruan terdengar dari kerumunan, 50.000 kristal emas bertaruh untuk tempat pertama di Nanzhou. Petik 2. Semua orang di lapangan memandang Fei Banxing. Fei Banxing mengabaikan semua orang, berbalik dan pergi. 50.000 kristal emas. Itu semua milik keluarganya. Apalagi dia juga banyak meminjam dari Song Qi. Kenapa melakukan ini? Hanya karena anak laki-laki itu pernah mengatakan sesuatu padanya, dia ingin menjadi yang pertama. Di gurun, Luo Zhaoqi muncul di depan semua orang. Dia menatap semua orang, lalu tersenyum dan berkata, "Ayo mulai." Petik 2. Saat suara Luo Zhaoqi turun, 3 orang di Qingzu bergerak. Mereka mengabaikan semua orang dan berjalan langsung menuju bendera pertama.
Abaikan semua orang. Itu nomor satu. Sangat percaya diri, sangat sombong. Dan saat ini, Zuofu juga pindah. Tujuannya juga nomor satu. Tidak ada yang terlalu terkejut dengan hal ini. Bagaimanapun orang yang bisa bersaing dengan King Zhu setiap saat adalah Yun Zhu. Namun, saat ini, semua orang di tempat tersebut tercengang. Karena Ye Guan dan 3 orang lainnya dari Nanzhu juga berjalan menuju bendera pertama. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Apa yang akan dilakukan Nanzhu? Berjuang untuk tempat pertama. Harus dikatakan bahwa ketika melihat adegan ini, tidak hanya semua orang di tempat tersebut yang terpana. Bahkan orang-orang di 360 negara bagian pun tercengang. Nanzhu juga ingin bersaing memperebutkan tempat pertama. Untuk sementara waktu, banyak orang di negara bagian yang tak terhitung jumlahnya tertawa. Ada ejekan, penasaran, masih ragu. Akademi Nanzhu Guanxuan, ketika Ye Guan dan yang lainnya terlihat berjalan menuju bendera pertama, seluruh akademi terdiam. Jelas sekali, orang-orang di akademi juga bingung. Menurut mereka, jika mereka bisa mendapat tempat ke-10, itu akan sangat-sangat bagus. Dan sekarang, Ye Guan dan yang lainnya akan bersaing memperebutkan tempat pertama. Saat ini, seseorang di lapangan tiba-tiba berteriak luar biasa. Petik 2. Dalam sekejap, seluruh akademi Guanxuan mendidih. Sangat menarik. Raungan yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit dan mengguncang langit. Gurun. Melihat Ye Guan dan yang lainnya juga berjalan menuju tempat pertama, sudut mulut Zhao Su di platform pengamatan tiba-tiba terangkat sedikit. Dia tahu bahwa pria ini pasti akan memperjuangkannya. Yuan Gu melirik Ye Guan dan yang lainnya, tapi tidak berkata apa-apa. Tidak jauh dari situ, Luo Zhaoqi melirik Ye Guan, sedikit terkejut dan penasaran. Saat ini, 3 orang dari King Zhu berhenti. Mu Yunhan tiba-tiba berbalik dan memandang Nalanjia, "Saya mendengar bahwa Anda memiliki konstitusi Roh Kudus." Nalanjia mengangguk, "Ya." Mu Yunhan menatap Nalanjia, "Betapa cantiknya wajah, jika kamu mati seperti ini, apa sayang sekali." Nalanjia tersenyum sedikit, "Tolong bunuh. Tolong bunuh." Begitu suara itu jatuh, pisau Mu Yunhan tiba-tiba terlepas dari sarungnya. Pisau yang sangat cepat. Semua orang di lapangan hanya melihat kilatan pedang dan tidak bisa melihat pedangnya dengan jelas. Tertawa. Suara tajam udara tiba-tiba bergema. Namun, pedang secepat kilat ini gagal. Nalanjia tidak tahu kapan dia muncul lebih dari 10 kaki di sebelah kanan. Melihat pemandangan ini, Yuan Gu di panggung tontonan sedikit terkejut. Pengetahuan gadis kecil ini tentang ruang dan waktu sangat mendalam. Zhao Su juga sedikit terkejut. Senyuman muncul di wajah Li Wan. Pedang Mu Yunhan meleset dan dia melihat ke arah Nalanjia itu menarik. Suara itu jatuh dan dia bergegas menuju Nalanjia. Dalam sekejap, pedang itu bersinar. Pada saat ini, Nalanjia juga menghilang langsung dari tempatnya, dan ruang dan waktu di lapangan tiba-tiba beriak seperti ombak. Segera, kedua wanita itu mulai berkelahi. Ao Xuan melirik Zuo Fu dan Ye Guan. "Siapa di antara kalian berdua yang akan melawanku?" Mereka berdua menggelengkan kepala pada saat bersamaan, lalu menunjuk ke arah Anmu pada saat bersamaan. Melihat adegan ini, wajah Ao Xian tiba-tiba menjadi gelap. "Kalian membuatku kehilangan muka dengan ini."
Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk langsung ke arah Zuofu. Aku akan melawanmu. Zuofu sedikit mengernyit. Kenapa? Ao Xuan melirik Ye Guan. Dia suka menendang bola. Ekspresi Ye Guan membeku. Setelah Zuofu terdiam beberapa saat, dia berkata, "Kamu menggangguku agar tidak bersikap cabul, kan?" Wajah Ye Guan penuh garis hitam. Dia tersinggung. Ao Xuan tampak tenang. "Zuofu, aku lebih Suka bertarung denganmu daripada orang dari Nanzu ini. Ayo, biarkan aku melihat apakah Yunzu telah membuat kemajuan tahun ini. Ke depan." Begitu dia bergegas, dia meninju Zuofu. Ledakan. Dengan pukulan ini, ledakan energi tiba-tiba bergema, yang sangat menakutkan. Latihan fisik. Zuofu melirik ke arah Ao Xuan. Tiba-tiba, dia mengatupkan kedua tangannya dan melafalkan mantra dalam hati. Ledakan. Dalam sekejap, Ao Han terlempar ke belakang lebih dari 10 kaki jauhnya. Dan di tempat dia awalnya berdiri, sebuah lubang besar yang panjang dan lebarnya puluhan kaki muncul. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat tersebut tercengang. Ao Xuan melirik tubuhnya yang hangus, lalu menatap Zuofu, dan berkata dengan ngeri, "Kamu adalah penyihir legendaris." Profesi kuno dan misterius. Rumor mengatakan bahwa orang kuat di level ini dapat dengan mudah mengaktifkan kekuatan semua hukum dan fenomena di dunia. Dan bahkan lebih kuat lagi, dia bahkan dapat menjatuhkan kekuatan hukum sebuah pesawat, yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Zhao Su dan orang lain di panggung tontonan tidak lagi tenang. Pesulap. Mereka tidak menyangka Yunzu akan memiliki pesulap kali ini. Kamu memandang Zuofu dan sedikit terkejut, seolah memikirkan sesuatu. Dia melirik selangkangan Zuofu. Melihat adegan ini, Zuofu berkata dengan cepat, "Aku tidak akan melawanmu." Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan berkata, "Bukannya kamu tidak kuat, tapi pokoknya aku hanya tidak ingin bertengkar dengannya." Kamu bertarung. Ye Guan. Tendangan Ye Guan pada telur benar-benar memusingkan. Dia bisa gagal berkali-kali, tetapi selama dia berhasil sekali, selamat, Anda akan kehilangan kekuatan bertarung Anda sepenuhnya. Di tempat itu, monster pun tidak bisa menahannya, apalagi manusia. Tapi saat ini, Anmu tiba-tiba berkata, "Kalian berdua tidak perlu bertengkar, ayo pergi bersama." Petik 2. Begitu pernyataan ini keluar, terjadi keributan di tempat tersebut. 1 lawan 2. Pada saat ini, semua orang di Qingzhou mendengar kata-kata Anmu. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, semua orang langsung bersemangat. 1 lawan 2. Betapa yakinnya Anda sangat mendominasi. Ini Qingzhou, Tuhan yang abadi. Di panggung tontonan, Yuan Gu mengelus janggutnya dan tersenyum. Oke. Dia mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut. Untuk memulai perjalanan seni bela diri, Anda harus memiliki semangat mendominasi seperti ini. Zhao Su memandang Anmu dan tersenyum tipis. Kamu memang mendominasi. Di bawah, Ye melirik Anmu, lalu menatap Zuofu. Aku akan memberimu 50.000 kristal emas dan biarkan aku melawannya dulu. Sedikit menggelengkan kepalanya, aku akan memberimu 100.000 kristal emas, biarkan aku memukulnya dulu. Ye. Guan mengangguk. Oke, Ye Guan mengulurkan tangan kanannya. Berikan padaku. Kamu lawan dia dulu. Setelah Zuofu terdiam beberapa saat, dia kemudian mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Ye Guan.
Sebenarnya ada 100.000 kristal emas di dalam cincin itu. Ye Guan menyimpan cincin itu, lalu melirik ke arah Zuofu, kamu sangat kaya. Zuofu ragu sejenak lalu berkata, Tuan Ye, apakah kamu bahkan tidak memiliki 50.000 kristal emas? Tidak. Dia benar-benar tidak memilikinya sekarang, tentu saja, jika dia menjual Neidan. Masih ada beberapa, namun, dia masih sangat miskin. Terlalu mahal untuk berlatih kultivasi sekarang. Zuofu melirik ke arah Ye Guan, Tuan Muda Ye, kamu benar-benar pencuri. Ye Guan tersenyum tipis, Saudara Zuo, ayolah. Setelah mengatakan itu, dia menyingkir. Pada saat ini, Anmu tiba-tiba berkata kepada Ye Guan, apakah kamu yakin tidak ingin pergi bersamanya? Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak. 2 lawan 1, meskipun Anda menang itu akan memalukan. Dan itu sama sekali tidak diperlukan. Anmo melirik Ye Guan, lalu menatap Zuofu, ayo bertindak. Zuofu mengangguk sedikit, mengatupkan kedua tangannya, dan diam-diam melafalkan mantra. Dalam sekejap, angin kencang sepanjang puluhan kaki tiba-tiba bertiup masuk lapangan. Saat berikutnya, angin kencang ini tiba-tiba berubah menjadi puluhan ribu bilah angin dan menebas ke arah Anmu. Hei! Dalam sekejap, suara robekan udara padat terus bergema dari lapangan, yang sangat menakutkan. Di kejauhan, Anmu tiba-tiba menggenggam tangan kirinya di belakang punggung. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangan kanannya ke depan, lalu perlahan mengepalkannya. Ledakan. Dengan pukulan ini, cahaya tinju yang menakutkan menyapu, dan kekuatan yang kuat itu langsung menghancurkan bilah angin yang tak terhitung jumlahnya. Niat tinju. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat tersebut tampak serius. Biku Chanmu baru memandang Zuofu di kejauhan, kamu memiliki satu kesempatan terakhir untuk mengambil tindakan, gunakan gerakan terkuatmu. Jangan buang waktu. Zuofu mengangguk sedikit, oke. Perlahan satukan tangan Anda dan ucapkan mantra kuno dalam hati. Klik. Tiba-tiba, ruang dan waktu terbelah di atas keduanya, dan dari perpecahan ruang dan waktu, seseorang dapat melihat langit berbintang yang tak berujung. Di saat yang sama, kekuatan mengerikan menyapu seluruh gurun dalam sekejap. Waktu dan ruang bergetar. Bumi retak. Melihat pemandangan ini, Yuan Gu tiba-tiba berdiri di platform pengamatan. Dia menatap Zuofu di kejauhan, matanya penuh rasa tidak percaya ini adalah kekuatan ilahi, tingkat dewa. Mendengar ini, semua orang di tempat tersebut mengubah ekspresi mereka. Kekuatan magis pada dasarnya sangat kuat dan menantang surga, dan kekuatan magis pada tingkat dewa bahkan lebih menakutkan. Bahkan Akademi Guanxuan di alam atas tidak memiliki kekuatan magis tingkat dewa. Sejak terobosan dalam seni bela diri, kekuatan magis ini menjadi sangat langka, dan kekuatan ilahi semacam ini, bahkan di dunia tengah Tiongkok, sangat-sangat langka. Dan di sini, hal itu benar-benar muncul. Di lapangan, ruang dan waktu mulai terdistorsi dan berubah bentuk, dan bumi retak lapis demi lapis saat ini. Anmu mengangkat kepalanya dan menatap ruang waktu yang retak dengan ekspresi tenang. Saat ini, Zuofu tiba-tiba berkata, bintang-bintang berjatuhan. Ledakan. Tiba-tiba, seberkas cahaya bintang tiba-tiba melesat dari kedalaman langit berbintang yang jauh. Dalam sekejap mata, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya ini melewati celah ruang dan waktu seperti meteor dan meledak menuju Anmu di bawah. Klik.
Dengan kemunculan bintang yang tak terhitung jumlahnya, waktu dan ruang di lapangan tiba-tiba terbuka lapis demi lapis, seperti jaring laba-laba yang sangat menakutkan. Di panggung tontonan, ekspresi Yuan Gu tiba-tiba berubah dan dia hampir mengambil tindakan. Pada saat ini, Zhao Su tiba-tiba berkata, "Penatua Yuan." Mendengar ini, Penatua Yuan kembali sadar. Anda tidak dapat ikut campur dalam hal ini. Ini duel yang adil. Yuan Gu melepaskan tangan kanannya dan menatap An Mu. Ye Guan juga melihat bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya, dan matanya penuh kesungguhan. Harus dikatakan bahwa teknik sihir yang kuat ini sungguh luar biasa kuatnya. Ini cukup untuk menghancurkan kota dengan mudah. Pada saat ini, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya langsung menenggelamkan An Mu. Ledakan. Dalam sekejap, puluhan awan jamur besar muncul langsung dari ladang. Awan jamur ini tingginya ratusan kaki dan membubung ke angkasa. Pada saat ini, tanah runtuh lapis demi lapis, gelombang kejut yang kuat menyebar keluar lapis demi lapis, dan semua orang digurun mundur satu demi satu. Setelah sekitar seperempat jam, pemandangan perlahan kembali tenang. Pada saat ini, tempat di mana An Mu awalnya berdiri telah berubah menjadi lubang besar, yang kedalamannya puluhan kaki. Tapi saat ini, ekspresi semua orang di lapangan berubah. Saya melihat seseorang bangkit perlahan dari lubang. Orang yang muncul tak lain adalah An Mu. Dan dia tidak terluka. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Dia menolak kekuatan magis tingkat dewa dan tidak terluka. Apakah itu manusia? Di panggung tontonan, wajah Yuan Gu segera menjadi rileks dan kemudian sebuah senyuman muncul. Dia duduk mengelus janggutnya dan tersenyum, "Oke. Kaget nih ya Tuhan." Di seberang An Mu, Zuo Fu melihat kilatan ketidakberdayaan di matanya. Dia mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan lembut, "Kamu menang." Petik 2. Bahkan kekuatan ilahi tidak dapat melukainya sedikit pun, dia tahu bahwa dia tidak punya harapan sama sekali. Selama ribuan tahun, pria di depan saya lebih jahat daripada jenius manapun di Qingzhou sebelumnya. Karena tidak mungkin monster dan jenius 10 tahun sebelumnya mampu menahan kekuatan sucinya dengan mudah. Qingzhou ini layak menjadi tempat di mana penjahat tak tertandingi seperti Master Pedang muncul di masa lalu. Setelah mengaku kalah, Zuo Fu berbalik dan berjalan ke samping. Dan kali ini, golnya masih berada di posisi kedua. Tak jauh dari situ An Mu tampak tenang, ia tidak berbicara, berbalik dan berjalan menuju bendera pertama. Dia terlihat sangat tenang, tanpa kegembiraan apapun. Karena dia tidak pernah menganggap orang-orang di sini sebagai lawannya, matanya selalu tertuju pada Tiongkok di dunia tengah. Tidak sombong, tapi percaya diri. Semua orang di lapangan terlihat sangat rumit. Kali ini, Qingzhou menjadi nomor 1 lagi. Tanpa keraguan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lapangan, "Tunggu sebentar." Ketika semua orang mendengar suara itu dan melihat sekeliling, orang yang berbicara tidak lain adalah Ye Guan. Semua orang tercengang. An Mu berhenti dan menoleh untuk melihat Ye Guan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Giliran kita." Begitu dia mengatakan ini, penonton menjadi gempar. Masih ingin bertarung. Jadi melebih-lebihkan kemampuan Anda. An Mu menatap Ye Guan, "Apakah menurutmu ini masih perlu?" Ye Guan mengangguk, "Tentu saja."
Anmo memandang Ye Guan, ingat kamu hanya memiliki satu kesempatan untuk mengambil tindakan, karena ketika aku mengambil tindakan, kamu tidak ada kesempatan untuk mengambil tindakan. Petik 2. Bersambung.